Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua telah bangun dengan sehat dan dalam keadaan baik dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Kita masih di acara Renungan Pagi edisi 25 Oktober 2022. Pagi ini bacaan kita dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1-5 demikian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil, kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Sahabat karib. Apakah yang biasanya terjadi bagi seorang yang berprestasi? Bagi seorang yang baru mengerjakan suatu tugas yang besar, misalnya saja saudara sekalian seorang polisi, dia akan dianugerahi sesuatu atas keberhasilan menumpas kejahatan atau berhasil menyelesaikan misi tertentu. Biasanya menerima penghargaan, apakah kenaikan pangkat atau sejenisnya. Namun tidak demikian dengan Daud ketika berhasil mengalahkan musuh dan menewaskan raksasa itu. Ia segera kembali ke kediamannya untuk menggembalakan kambing dombanya. Namun Saul tak menginginkan pulang dengan maksud mendampinginya dalam peperangan menghadapi musuh-musuh. Selama Daud bersama Saul, Daud selalu memenangkan peperangan. Dalam pasal ini saja disebutkan bahwa Daud 4 kali menang menghadapi segala musuh-musuh yang ada. Daud telah menjadi pahlawan nasional dan telah menjadi seorang yang terkenal karena semula membicarakan keberanian dan keberhasilannya. Semua orang tahu apa yang baru saja dikerjakan seorang pahlawan yang besar, yang begitu berani mengalahkan seorang Goliat yang selama ini tak terkalahkan oleh siapapun. Tapi di sisi lain, kondisi ini tak membuatnya terlena dan menjadi sombong karena keberhasilan yang baru saja didapatnya. Ia tetap seorang Daud yang rendah hati, taat, setia, dan dapat dipercaya. Karena itulah Daud menjadi seorang yang penting dalam kerajaan Israel. Saul mengakui bahwa tanpa Daud ia tak dapat berbuat apa-apa. Ia kini sangat tergantung pada Daud. Sekarang ia mengasihi Daud. Bukan hanya Saul, tapi anaknya Yonatan sangat mengasihi Daud dan keduanya menjadi sahabat karib, bahkan telah mengikat satu perjanjian. Mereka merupakan soulmate atau belahan jiwa, sahabat yang begitu karib dan saling mendukung. Mereka disatukan oleh tekad untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa yang mereka cintai. Tekad itu diwujudkan dalam bentuk kerelaan keduanya untuk tunduk pada rencana dan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, kehadiran Yonatan sangat berarti juga bagi Daud. Tuhan tahu bahwa Daud membutuhkan sahabat dan teman. Maka ia mengutus Yonatan bersamanya. Mereka saling menopang dan berusaha selalu bersama. Kita melihat bagaimana bukti Yonatan yang adalah putra Saul sendiri mengasihi Daud dan sebaliknya. Yonatan membuktikan persahabatannya dengan bersedia memberikan jubah yang dipakainya, juga baju perangnya, pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Di sini kita melihat bahwa apa yang sangat berharga yang dimiliki Yonatan diberikan kepada sahabat karibnya. Barang-barang ini tentu sangat berarti bagi Yonatan sebagai putra raja, namun diberikannya kepada Daud. Saudara-saudaraku, tak seorang pun dapat hidup sendiri, sebab kita adalah makhluk Tuhan yang dicipta sebagai makhluk sosial. Karena itulah setiap orang sejatinya membutuhkan sahabat karib. Sayangnya tidak semua orang dapat menjadi sahabat yang baik. Dikarenakan ia hanya ingin menerima dari sahabatnya, ia ingin dikasihi, diterima, dimengerti.
tetapi sesungguhnya sulit untuk memberi kepada sahabatnya, sulit mengasihi, sulit mengerti, sulit memahami keadaan orang lain, sulit melakukan yang terbaik bagi sahabatnya, baik pada waktu susah maupun pada waktu senang. Amsal pasal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayat ini sangat penting bagi setiap umat, bagi semua manusia. Sesungguhnya banyak yang siap menjadi sahabat tatkala semua masih berjalan dengan baik. Tidak sedikit orang meninggalkan sahabat-sahabatnya karena tidak ada lagi yang bisa dihadapkan darinya. Persis seperti peribahasa, ada gula, ada semut. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai sahabat yang baik, sebab Ia memberikan yang terbaik dan yang sangat berarti bagi umat yang Ia kasihi. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Belajar dari kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Maka marilah kita belajar menjadi sahabat yang baik, bersedia memberi yang terbaik bagi sahabat-sahabat kita, sama seperti yang telah diteladankan Yesus bagi kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan semangat baru untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Kami bersyukur bahwa kami tahu Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan dan yang kami butuhkan di hari ini, sebab kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini mengawali serentetan kegiatan kami di hari ini. Suatu panggilan yang indah yang Tuhan berikan pada kami untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudara kami, menjadi sahabat bagi semua orang. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk terlebih dahulu dapat menjadi sahabat yang baik bagi sesama kami. Dan kiranya Tuhan memberikan kami kesanggupan untuk memberi yang terbaik dari apa yang kami punya bagi orang lain, dengan tulus mau berkorban bagi saudara-saudara yang kami kasihi. Ampuni kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami ingin mengharapkan mendapat yang terbaik dari orang lain, tetapi tanpa berpikir apa yang terbaik yang harus kami lakukan bagi orang lain. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini memberikan dorongan yang baru bagi kami untuk tetap memberi yang terbaik sebagai murid Kristus dan belajar kepada apa yang Yesus Kristus telah teladankan bagi kami. Sertai umat-umat-Mu pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarkanlah mereka menyaksikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Kami taruhkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa, dan sambut kami anak-anak-Mu ini, sahabat-sahabat-Mu ini yang berseru kepada-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.